Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, kerahmatan serta hidayahnya. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan berkah syafaatnya min hadza dunya ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang tafsir, yaitu pertama ada pengertian tafsir, kemudian jenis-jenis tafsir, kemudian ada metode penafsiran dalam Al-Quran. Langsungkan saja. Yang pertama ada pengertian tafsir. Tafsir secara bahasa atau etimologi. Tafsir berasal dari kata fassara, yufasiru, tafsiran, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Sedangkan pengertian tafsir menurut bahasa juga bermakna al-idah, yaitu menjelaskan, atau al-bayan, yaitu menerangkan, dan al-kasyaf, yang berarti menyingkapkan. Kemudian menurut KBBI, tafsir adalah keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran agar maksudnya lebih mudah dipahami. Kemudian tafsir secara istilah atau terminologi adalah ilmu untuk memahami kitab Allah, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan maknanya serta menggali hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Kemudian jenis-jenis tafsir, yaitu jenis-jenis tafsir berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu ada tafsir bil ma'sur atau tafsir nakli, atau disebut juga dengan tafsir riwayah. Yang kedua ada tafsir bil ra'yi, atau disebut juga dengan tafsir dengan akal pikiran. Yang ketiga ada tafsir isyari, atau disebut juga dengan tafsir sofistik. Kami akan menjelaskan satu-satu tentang jenis-jenis tafsir. Pertama, tafsir bil ma'sur, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan cara pertama ayat dengan ayat lainnya, kedua ayat dengan hadis, ketiga ayat dengan keterangan pendapat para sahabat dan tabi'in. Kemudian contoh kitab tafsir yang termasuk dengan jenis tafsir bil ma'sur ini adalah pertama ada tafsir Jami' al-Bayan, yaitu karya Ibnu Jarir at-Tabari. Kemudian ada lagi tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Yang kedua itu ada tafsir bir'ayi atau tafsir dengan akal pikiran, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan cara ayat dijelaskan dengan akal atau
penalaran, kemudian logika dan ijtihad mufasir, yang dimana penalaran sebagai sumber utamanya. Kemudian contoh pada jenis kitab tafsir ini adalah yaitu tafsir Mafatih Al-Ghaib, yaitu karya Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian ada tafsir Fi Zilal Al-Quran, yaitu karya Sayyid Qutb. Kemudian ada Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil, yaitu karya Al-Baidawi. Kemudian yang ketiga ada tafsir Isyari, atau disebut juga dengan tafsir sofistik. Menurut bahasa, Isyari berarti memberi isyarat, sedangkan menurut istilah, tafsir Isyari adalah upaya menjelaskan kandungan Al-Quran dengan cara menakwilkan ayat-ayat sesuai isyarat yang tersirat, yaitu dengan tanpa mengingkari yang tersurat atau zahir ayatnya. Contoh pada jenis kitab tafsir ini adalah pertama ada tafsir An-Naisaburi, yaitu karya Nizamuddin Al-Naisaburi. Kemudian ada tafsir Ruhul Ma'ani, yaitu karya Syihabuddin Al-Alusi. Kemudian metode penafsiran Al-Quran, yaitu ada 4 macam metode penafsiran dalam Al-Quran. Yang pertama ada metode tahlili, atau disebut juga dengan metode analitis. Yang kedua ada metode ijmali, atau disebut juga dengan metode global. Kemudian ada yang ketiga ada metode mukarin atau mukaran, itu disebut juga dengan metode dengan perbandingan atau komparatif. Kemudian yang keempat ada metode maudhu'i, atau disebut juga dengan metode tematik. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan beberapa metode dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama itu ada metode tahlili. Metode ini menjelaskan ayat Al-Quran dengan cara yang terperinci, yaitu menguraikan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai tata urutan, dengan menjelaskan secara yang terperinci. Misalnya, menjelaskan ayat disertai aspek qiraat, asbabun nuzulnya, munasabah, balaghah secara bahasanya, dan hukum dan sebagainya secara komprehensif. Contoh pada kitab tafsir ini adalah yaitu pertama ada tafsir Jami' li Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi. Kemudian ada tafsir Jami' Al-Bayan karya At-Tabari. Kemudian ada tafsir Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua yaitu metode ijmali. Metode ini dalam menjelaskan ayat Al-Quran yaitu dengan cara mengemukakan makna yang bersifat global, yaitu dengan bahasa yang ringkas supaya mudah dipahami. Contoh pada kitab tafsir metode ini adalah yaitu tafsir Jalalain yang dikarya oleh dua Jalal, yaitu Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian ada
kitab tafsir lain, yaitu ada Tafsir Al-Quran Al-Azim, yaitu karya Muhammad Farid Al-Wajdi. Kemudian yang ketiga yaitu metode Muqarrin. Metode ini menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan membandingkan ayat dengan ayat yang lainnya. Kemudian ayat dengan hadis. Kemudian perbandingan menurut pendapat mufasir lain untuk mengambil kesimpulan yang baru. Contoh pada jenis metode tafsir ini adalah yaitu kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Setelah dibaca-baca, banyak isinya yang mengambil pendapat para mufasir terdahulu, kemudian diambil kesimpulan yang baru dengan keadaan masa kini. Kemudian yang keempat itu ada metode maudhu'i. Metode ini menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan tema tertentu, lalu menafsirkannya secara utuh. Jadi contoh pada kitab tafsir dengan metode ini adalah yaitu ada Tafsir Al-Insan fi Al-Quran dan Al-Mar'ah fil Quran karya Abbas Mahmud Al-Aqwad. Jadi Al-Insan yang berarti tentang manusia, lalu Al-Mar'ah yaitu tentang wanita dalam Al-Quran. Kemudian contoh lain yaitu Ar-Riba fi Al-Quran karya Abu Al-A'la Al-Maududi, yaitu menjelaskan tentang riba. Kemudian ada lagi yaitu Tafsir Ahkam Al-Quran, yaitu karya Al-Jasasah. Tafsir ini menjelaskan yaitu tentang hukum-hukum dalam Al-Quran. Jadi itu beberapa pengertian tentang tafsir, jenis-jenis tafsir dan metode dalam penafsiran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.